Salam pemirsa, salam IT News. Jumpa lagi di channel IT News di program berita kami. Hari ini, kami akan informasikan berita tentang pesawat misterius menembus wilayah udara Tiongkok hangat diperbincangkan di media sosial. Laporan Twitter menyebutkan bahwa drone Amerika Serikat melintasi separuh bumi dan melintasi daratan Tiongkok 2 kali sehari. Mari simak berita selengkapnya. Pada 15 Juli 2020 lalu, Twitter mengabarkan bahwa pesawat tak berawak drone Amerika Serikat melintasi separuh bumi dan melintasi daratan Tiongkok 2 kali sehari. Dalam beberapa hari setelah kejadian itu, tidak ada negara yang dilintasi merespon. Setelah Jenderal Iran Qasim Soleimani diserang, Chong Nan-hai takut pesawat tak berawak itu akan membunuh lalu melakukan pertemuan rahasia darurat. Serangan F-35 Israel baru-baru ini telah membom banyak fasilitas nuklir Iran dan insiden-insiden lain sekali lagi dibahas dengan panas. Dilaporkan pada tanggal 18 Juli 2020, pejuang F-35 Israel berulang kali masuk dan keluar dari Suriah pada bulan Mei. Berita selanjutnya, pesawat misterius terbang melalui wilayah udara Tiongkok. Sejak 21 Juni 2020, pesawat pengintai militer Amerika Serikat dan pesawat peringatan dini paling canggih telah secara intensif mendekati pantai Guangdong, Tiongkok. Belum lama ini, UAV dilaporkan terbang melintasi wilayah udara daratan Tiongkok 2 kali. Hal itu memicu opini publik. Akun Twitter Jepang Tokyo Radar yang konten berfokus pada pesawat, keselamatan penerbangan dan informasi lainnya pada 15 Juli 2020 lalu berlabel pesawat Amerika Serikat AE-64C6 lepas landas dari Pulau Kalimantan, Indonesia. Pada sore hari tanggal 15 Juli 2020 melintasi Filipina Barat, melintasi Selat Taiwan dan secara langsung masuk ke wilayah udara Tiongkok sekitar pukul 02.14 pagi. Pesawat memasuki Pucian menuju ke utara, melintasi Zhejiang dan provinsi-provinsi lain. Pesawat kemudian memasuki Rusia dan lingkaran Arktik dan akhirnya mendarat di Kanada. Pesawat terbang di ketinggian lebih dari 15.000 meter dengan kecepatan 1.852 km per jam. Setelah berita itu keluar, dunia luar umumnya mencurigai bahwa ini adalah UAV militer Amerika Serikat. Menurut laporan, sebuah agen pelacakan rute penerbangan di Universitas Peking di Tiongkok menemukan militer Amerika Serikat MQ-4C pesawat pengintai tak berawak berlabel AE-5C-74 terbang di ketinggian tinggi di atas perairan tenggara Taiwan. Poseidon MQ-4C dapat naik ketinggian 50.000 meter, tetapi kecepatan maksimumnya hanya 575 km per jam, yang terlalu berbeda dari kecepatan pesawat AE-64C6 yang disebutkan di atas. Anehnya jalur penerbangan lain dari pesawat AE-64C6 ditemukan pada hari yang sama. Titik awalnya juga di Indonesia, lepas landas dari Pulau Halmahera melewati bagian timur Filipina, melewati Okinawa, semenanjung Korea, timur laut Tiongkok dan kemudian melewati Kutub Utara. Setelah melewati Kanada, ia mendarat di Texas, Amerika Serikat. Setelah terbang lebih dari setengah dari bumi, pesawat AE-64C6 terbang kembali ke tempat asalnya tanpa ditemukan. Pesawat lepas landas dari lokasi yang berbeda di Indonesia pada hari yang sama dan melintasi wilayah udara berbagai negara seperti Tiongkok 2 kali. Insiden itu benar-benar menarik tetapi banyak netizen mempertanyakannya. Berita selanjutnya, aneh apakah ada kesalahan perangkat lunak? Media senior Daewoo menganalisis dalam program Kejutan Menembak pada tanggal 17 Juli 2020 lalu bahwa jika AE-64C6 terbang di atas daratan Tiongkok dan Rusia, kemungkinan mereka akan ditembak jatuh oleh militer negara-negara ini dan menyebabkan berita yang lebih besar. Namun sejauh ini para pejabat negara yang dilintasi belum berbicara tentang insiden itu. Pelacak pesawat Golf 9 yang juga memantau AE-64C6 mengatakan bahwa itu mungkin merupakan bug di situs web pelacakan pesawat ADSB Xing, yaitu kesalahan tampilan. Karena Golf 9 dan Tokyo Radar keduanya menemukan jalur penerbangan AE-64C6 melalui ADSB. Beberapa netizen mengatakan bahwa militer Amerika Serikat sedang menguji senjata baru dan teknologi hitam. Yang lain percaya bahwa itu adalah operasi pencegahan rendah lainnya oleh militer Amerika Serikat terhadap komunis Tiongkok. Militer di kedua belah pihak mungkin telah menguasai situasi umum. Beberapa netizen berkomentar bahwa itu adalah peringatan dari operasi pemenggalan kepala dari militer Amerika Serikat. Daewoo percaya bahwa banyak pejuang tingkat lanjut dapat sepenuhnya naik ketinggian tinggi dan terbang dengan kecepatan 2 hingga 3.000 km per jam dianggap normal.
Oleh karena itu, ketinggian dan kecepatan pesawat AE-64C6 tidak terlalu langka dan dapat ditemukan oleh ADSB sipil seharusnya tidak akan luput dari mata militer semua negara. Atau apakah ini petualangan militer Amerika Serikat benar-benar mengirim pesawat militer langsung ke wilayah udara Tiongkok? Daewoo percaya bahwa bahkan jika komunis Tiongkok tidak berbicara, pesawat juga melewati Rusia. Militer Rusia seharusnya beraksi tetapi tidak ada. Karena itu mungkin memang ada kesalahan perangkat lunak atau mungkin ada alasan lain yang tidak diketahui dunia luar. Berita selanjutnya, drone Global Hawk pernah muncul di Selat Taiwan. Insiden drone Amerika Serikat itu mengingatkan pada kode identifikasi pesawat militer Amerika Serikat UAV-GH000. Pesawat pengintai tak berawak Global Hawk muncul di bagian utara wilayah udara Selat Taiwan pada sore hari 20 Juni 2020. Pesawat berputar-putar dari utara ke selatan menghalangi dan menantang komunis Tiongkok. Pada saat itu, pesawat militer komunis Tiongkok sering memasuki zona identifikasi pertahanan udara Taiwan untuk memancing provokasi. Juga pada tanggal 3 Januari 2020, beberapa drone militer Amerika Serikat menyerang Qasim Soleimani, komandan kota suci Iran di Bandara Baghdad, Irak. Pada saat itu, drone Reaper yang dipesan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Reaper dari Amerika Serikat melacak konvoi Soleimani di Jalan Raya Bandara pada jam 00.27 pagi yang baru saja tiba di Bandara Baghdad. Setelah mengunci sasaran, menembakkan 2 rudal Hellfire dan mengenai sasaran. Puing-puing mobil itu tersebar hingga 100 meter jauhnya. Pada pukul 01.30, tubuh Soleimani yang dibom ditemukan. Dikabarkan bahwa cincin Soleimani digunakan untuk mengidentifikasi dirinya. Berita selanjutnya, komunis Tiongkok takut menembakkan pesawat drone. Setelah insiden pembunuhan Soleimani pada 11 Januari 2020 lalu, UBM mengutip orang dalam dari Chong Nanhai yang mengatakan, Presiden Tiongkok Xi Jinping mendengar briefing darurat dari think tank inti dan tim kerajaan untuk pertama kalinya. Komite ke-7 dari Komunis Tiongkok Wakil Negara Ketua Wang Qishan mengadakan pertemuan kecil dan pertemuan rahasia. Menurut laporan itu, Komunis Tiongkok selalu mendukung Iran di depan panggung dan di belakang layar. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan dan rahasia terbuka. Presiden Trump secara pribadi memerintahkan untuk memusnahkan target Soleimani yang tidak diragukan lagi membunyikan alarm untuk Komunis Tiongkok, bahkan dengan tingkat provokasi tertentu. Berita itu mengabarkan bahwa untuk mencegah pembunuhan dan memusnahkan target, tingkat keamanan para pemimpin komunis Tiongkok telah dinaikkan menjadi yang tertinggi dalam sejarah. Tidak hanya untuk Presiden Xi Jinping, tetapi juga tingkat tertinggi dari semua pejabat komunis Tiongkok di tingkat nasional dan wakilnya. Bahkan hanya secara besar tetapi mencakup semua acara publik di rumah dan di luar negeri dan segala aktivitas harian. Xi Changshan, seorang ahli masalah Tiongkok di Washington, mengatakan bahwa Global Hawk militer Amerika Serikat yang terbang ke pusat Selat Taiwan adalah sinyal kuat bagi komunis Tiongkok. Begitu komunis Tiongkok berani menyerang Taiwan dengan paksa, militer Amerika Serikat akan menggunakan pesawat tanpa awak untuk berurusan dengan komunis Tiongkok dan mereproduksi pemenggalan kepala di Baghdad. Taiwan memiliki banyak rudal yang sangat bagus jika itu bekerja sama dengan pesawat pengintai Global Hawk Amerika Serikat. Ditambahkan dengan Reaper UAV, meluncurkan rudal jarak jauh dari jarak 500 km itu akan menjadi ancaman besar bagi komunis Tiongkok. Komunis Tiongkok tidak akan mampu melawan balik. Berita selanjutnya, pesawat tempur siluman F-35 Israel meledakkan fasilitas nuklir Iran. Dari akhir Juni hingga Juli, beberapa jet tempur siluman F-35 Israel telah terbang jarak jauh di atas banyak negara di Timur Tengah dan mengebom ibu kota Iran, Teheran, serta fasilitas dan peralatan nuklir penting di sekitarnya. Hanya dalam setiap beberapa hari sekali terjadi ledakan yang menyebabkan bola api besar di malam hari. Mulai dari fasilitas nuklir Natanz di sekitar ibu kota Teheran, kota antariksa Shiraz yang terkenal, pabrik kimia Mashhad yang diduga memiliki kemampuan pengembangan senjata kimia dan pembangkit listrik di Ahwaz, kota pelabuhan penting di barat daya. Menurut sumber Iran tingkat tinggi, selama ledakan radar militer tidak dapat menemukan pesawat musuh pesawat tempur F-35. Menurut sumber lain, pejuang F-35 Israel berulang kali masuk dan keluar dari Suriah pada Mei, dan dalam waktu 48 jam berulang kali menyerang para pejuang yang memakai senjata Tiongkok dan Rusia yang dikerahkan oleh Iran di Suriah. Radar Rusia dan Tiongkok juga tidak mendeteksi sama sekali, menyebabkan pesawat tempur F-35 Israel menyelesaikan misinya dan kembali ke pangkalan dengan aman.